Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Khair, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan top 4 strategi tingkat bisnis. Di situ ada konsumen, siapa, apa, dan bagaimana. Menentukan konsumen yang dilayani. Konsumen dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perbedaan kebutuhan mereka. Dimensi umum di mana kebutuhan konsumen bervariasi mencakup gaya hidup, kelas sosial, ekonomi, karakteristik personal individual, karakteristik struktural industri, dan ukuran organisasional. Lalu apa? Menentukan kebutuhan konsumen untuk dipenuhi. Kebutuhan dasar yang dimiliki seluruh konsumen adalah untuk barang dan jasa yang memberikan nilai. Perusahaan yang terus-menerus memberikan nilai yang semakin bertambah kepada konsumen seringkali mencapai daya saing strategis dan laba tinggi. Dalam tahun-tahun terakhir ini, misalnya Rubbermaid dikenal sebagai perusahaan yang paling dikagumi di Amerika Serikat dari survei reputasi perusahaan yang diselenggarakan majalah Fortune. Lalu ada bagaimana? Menentukan kompetensi inti untuk digunakan guna memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan menggunakan kompetensi ini mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara individu atau kelompok. Kompetensi inti digabungkan untuk menerapkan strategi pencipta nilai. Lalu ada jenis strategi tingkat bisnis. Pertama itu strategi keunggulan biaya. Saat menerapkan strategi keunggulan biaya, perusahaan menawarkan produk dan fungsi yang dapat diterima kepada konsumen pada harga yang tetap, persaing terendah. Dengan demikian, sumber utama nilai yang ditawarkan kepada konsumen melalui penerapan strategi ini adalah biaya rendah produk tersebut. Perusahaan mencari keunggulan bersaing dengan menerapkan strategi keunggulan biaya yang menjual produk standar kepada kebanyakan konsumen tertentu dalam industri. Lalu ada risiko bersaing strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya bukanlah tanpa risiko. Misalnya peralatan produksi perusahaan yang unggul dalam hal biaya dapat menjadi usaha inovasi teknologi dan pesaingnya. Inovasi ini akan memungkinkan pesaing memproduksi dengan biaya lebih rendah daripada produsen yang semula lebih unggul. Lalu ada strategi pembedaan. Saat menerapkan strategi pembedaan, atribut dan karakteristik unik produk suatu perusahaan memberikan nilai bagi konsumen. Karena produk yang dibedakan memuaskan kebutuhan unik konsumen, perusahaan seringkali dapat membebankan harga yang tinggi. Lalu risiko bersaing strategi pembedaan. Satu risikonya adalah bahwa konsumen mungkin memutuskan bahwa pembedaan harga antar produsen dengan harga rendah dengan produk yang dibedakan perusahaan terlalu nyata. Dalam hal ini, suatu perusahaan mungkin menyediakan produk yang dibedakan melebihi kebutuhan konsumen. Apabila ini terjadi, perusahaan menjadi rentan terhadap pesaing yang mampu menawarkan kepada konsumen kombinasi antara harga dan fungsi yang lebih konsisten dengan kebutuhan konsumen. Strategi fokus. Melalui keunggulan biaya maupun strategi pembedaan, suatu perusahaan berusaha untuk menggunakan kompetensi intinya yang mencakup seluruh industri untuk memperoleh keunggulan bersaing. Lalu ada resiko bersaing strategi fokus. Saat menerapkan kedua strategi fokus, suatu perusahaan menghadapi risiko umum yang sama, sebagaimana perusahaan yang menerapkan strategi keunggulan biaya maupun strategi pembedaan dengan skala industri. Lalu ada strategi biaya rendah atau pembedaan terintegrasi. Khususnya dalam pasar global, kemampuan perusahaan untuk menggabungkan pendekatan biaya rendah dengan pembedaan menjadi penting untuk mempertahankan keunggulan bersaing dalam akhir tahun 1990-an dan abad 21. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.